Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas operasi pemisahan bertingkat bersama saya Hanif Prasetyawan. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai neraca massa pada single stage equilibrium contactor ya. Jadi kalau dalam registrasi itu ada beberapa tingkatan, namun di sini kita akan coba membahas neraca massanya saja hanya pada satu stage. Jadi untuk binary distillation-nya artinya apa? Artinya binary berarti dia hanya ada dua komponen, ada komponen A dan B. Maka untuk skema diagramnya adalah seperti ini. Ini adalah salah satu stage saja, satu kotak ini. Jadi ada vapor yang masuk, ya. Kita berikan lambang V2. Kemudian komposisi fraksi mol uapnya adalah Ya2. Lalu ada liquid, ya, yang melalui plate-nya ya atau kontaktornya ini, lalu kemudian fraksi mol dari cairannya adalah XA0. Sedangkan floret yang keluar ya untuk liquidnya jumlah floretnya adalah L1 dan fraksi molnya adalah XA1. Sedangkan untuk yang vapornya yang keluar adalah sebesar V1, floretnya adalah V1 dan fraksi molnya adalah Ya1 ya, adalah Ya1. Apabila flow rate dari vapor dan liquid ini konstan ya, maka V1 sama dengan V2 ya. V1 yang keluar itu adalah sama dengan V2 yang masuk ke dalam satu stage ini ya, dalam stage MD ini. Dan L0-nya juga sama dengan L1. Karena asumsinya flow rate-nya adalah konstan. Jadi dari skematik diagram ini bisa dibuat material balance-nya di mana L0 ya, ditambah dengan V2 sama dengan L1 ditambah dengan V1 ya. Yang masuk L0 dengan V2 sama dengan yang keluar L1 dan V1 ya. Ini adalah persamaannya. Lalu kemudian untuk neraca massa komponennya ya. Kalau komponennya bisa dibuat salah satu karena hanya ada dua komponen. Jika kita membuat persamaan komponen untuk komponen A, maka yang B otomatis bisa dihitung dari penjumlahan fraksi mol. Ya. Jadi untuk neraca massa komponennya adalah neraca massa total ya, yang di atas ini dikalikan dengan fraksi mol masing-masing. Yang L dikalikan dengan fraksi mol cairan, yang V dikalikan dengan fraksi mol uapnya. Jadi yang L0 ya, L0 dikalikan dengan XA0, yang V2 di sini dikalikan dengan Ya2, L1 dikalikan dengan XA1, V1 dikalikan dengan Ya1. Nah, yang masuk ke dalam satu stage ini mungkin bisa kita ketahui berapa fraksi molnya ya, berapa fraksi mol cairannya ataupun berapa fraksi mol dari fase uapnya. Flow rate-nya pun juga sudah diketahui. Nah, lalu bagaimana cara kita menentukan berapakah XA1 dengan Ya1? Nah, ini bisa dibuat dengan cara menggunakan metode grafik ya, metode grafik. Jadi, yang pertama harus kita buat adalah grafik kesetimbangan uap cair atau grafik VLE dari campuran komponen kedua komponen tersebut. Jadi A dan B ini sudah tahu dulu komponennya apa. Oke, kita next ke slide selanjutnya ya. Jadi ini dimisalkan ya, dicontohkan yang masuk vapor flow rate-nya adalah 100 kmol dengan fraksi mol uapnya 0,4. Lalu laju alir dari cairannya adalah 110 kmol dengan XA0-nya 0,3 ya, fraksi mol cairannya adalah 0,3. Fraksi mol A artinya apa? Fraksi mol B-nya 0,7 ya. Kemudian fraksi mol uap B-nya adalah 0,6 karena penjumlahan dari fraksi mol adalah sama dengan 1. Dan karena diasumsikan flow rate-nya adalah konstan, maka V1 sama dengan V2 100 kmol dan L0-nya adalah sama dengan L1 yaitu 110 kmol. Dengan memasukkan ke dalam persamaan neraca massa komponen ya di sini, maka bisa kita substitusikan atau kita masukkan masing-masing dari angkanya. L0-nya kita ganti dengan 110, L1 dengan 110, V1 dan V2-nya masing-masing 100,
Kemudian yang diketahui lagi adalah komponennya, komponen yang masuk yaitu XA0. XA0-nya adalah 0,3, kemudian YA2-nya adalah 0,4. Ya, ini dimasukkan ke sini. Nah, ini kalau misalkan dibuat persamaan ya, ini dituliskan lagi persamaannya, maka hasilnya adalah, saya tambahkan ya di sini, di sini hasilnya adalah berapa itu? 33 ditambah dengan 40 sama dengan 110 XA1 ditambah 100 YA1. Atau kita jumlahkan yang di atas sama dengan 73 110 XA1 ditambah dengan 100 YA1. Ini adalah persamaan garisnya yang saudara dapatkan untuk mencari berapa komponen output XA1 dan YA1-nya. Nah, bisa kita buat persamaan garis ya, dimasukkan saja persamaan angka XA1 terserah, mau dari 0 sampai 0, sampai 1 boleh, silahkan dimasukkan angkanya berapa saja, karena kita hanya akan membuat sebuah garis operasi. Intinya kita sebetulnya hanya cukup dengan menggunakan 2 titik saja. Hanya dengan misalkan 0,1 XA-nya hanya 0,2 dan 0,4 itu sudah cukup. Atau 0,2, 0,3 boleh, 0,1 dengan 0,5 terserah. Yang penting adalah 2 titik. Jadi dengan angka XA1 berapapun, maka saudara akan mendapatkan berapa nilai dari YA1-nya. Misalkan di sini jika XA1-nya 0,2, maka YA1-nya adalah 0,51. Dan XA1-nya ya, XA1-nya kalau misalkan 0,4 maka diperoleh YA1-nya 0,29. Kalau sudah, tinggal kita tarik garis lurus. Ya, ini adalah garis dari persamaan neraca massa komponen, ya, neraca massa komponennya. Nah, dari sini kita bisa ketahui ternyata dengan XA0 0,3 dan YA0 0,4, maka XA1 dan YA1-nya yang diperoleh itu adalah di titik ini. Jadi perpotongan antara grafik vapor liquid equilibrium ya, yang di atas dipotongkan dengan garis operasi neraca massa komponennya. Nah, ini kalau dilihat kira-kira XA-nya ya, XA1 yang keluar adalah 0,25, kemudian YA1 yang keluar adalah 0,455. Nah, oke, ini sekilas sedikit menjelaskan mengenai perhitungan neraca massa pada single stage equilibrium contactor ya, atau dalam satu stage neraca massa sebuah MD saja. Jadi kalau yang misalkan tadi kita hitung itu adalah hanya satu garis ini saja, di satu garis ini. Ya, jadi kalau lebih jelasnya mungkin bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ada cairan, ini ada yang biru adalah cairan, yang putih adalah uap. Nah, ini adalah tempatnya kontak terjadi antara uap dengan cairan. Jadi, yang putih ke atas ini adalah vapor flow rate yang masuk dengan YA-nya. Kemudian, setelah keluar dari lapisan cairan, maka dia adalah vapor yang keluar. Nah, kontaknya yang liquid masuk itu dia flow rate-nya dari sini. Kemudian yang liquid yang keluar dari sini dia sudah yang keluar dari satu stage-nya. Oke. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.